السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في سورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Yang kita hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda kita Bapak Haji Herman sebagai Bupati Indragiri Hilir beserta Ibu dan seluruh pejabat struktural yang hadir di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, para alim, para tokoh masyarakat, para ulama, cerdik pandai, kaum pemuda dan pemudi, imam besar yang kita hormati, seluruh kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat Isya, tarawih dan witir, sidang majlis nuzulul Quran 1446 Hijriah. Indahnya syukur terhadap taburan nikmat yang begitu indah yang Allah hadirkan di setiap etape kehidupan kita, di mana manusia biasa kita tak mampu membayar apapun yang sudah Allah berikan sebagai karunia. Tugas kita hanyalah kaum muslimin, ayah bunda, mempersembahkan makna syukur kepada Allah, mendekat kepadanya, mentaati segala perintahnya, membenci, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun Al-Quran menggambarkan kepada kita, tidaklah banyak orang-orang yang pandai bersyukur itu, kata Allah. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali di antara hamba Allah yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita bagian dari kelompok orang-orang yang sedikit itu, sehingga kita layak disebut sebagai abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kepada baginda junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya lah diturunkan Al-Quran. Al-Quran dijadikan oleh Allah mukjizat terbesarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah nikmat yang terbesar dalam Islam, yang hari ini kaum muslimin kita peringati nuzulul Quran di Masjid Agung Al-Huda ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung dan negeri kita selalu mendapatkan sinaran dari cahaya-cahaya Al-Quran yang dibacakan oleh kaum muslimin di negeri ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pemimpin yang cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh ayahanda kami Bupati, yang telah mengingatkan kita semua bahwa peringatan malam ini kaum muslimin tidak ingin kita jadikan sekedar agenda tahunan untuk memperingati nuzul Quran, tetapi tidak kaum muslimin, ayah bunda yang berbahagia, bagaimana kita ingin menjadikan nuzulul Quran malam ini memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita, menjadi aliran darah kita, menjadi energi perbuatan kita, menjadi sikap kita, dan menjadi arah dan tujuan kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan kaum muslimin, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita tegak, dimanapun kita bernaung, Allah pasti akan melindungi dan menjaga kita dengan ridha dan maunahnya. Ayah bunda kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tanggung jawab yang melekat terhadap Al-Quran yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita umatnya ini. Yang pertama kaum muslimin adalah tanggung jawab terhadap membaca Al-Quran. Kalau kita jujur mengatakan, masih banyak enggak di antara kaum muslimin kita, saudara-saudara kita yang belum pandai baca Quran? Di Nihil tidak ada. Ada? Banyak? Di masjid ini ada? Tidak ada. Di sini insya Allah tidak ada. Di sini orang-orang yang pintar baca Quran. Semuanya insya Allah. Tetapi terkadang kaum muslimin, kami masih sedih setiap membawa jamaah umrah untuk berumrah. Kami melakukan apa yang disebut dengan program tahsinul Quran. Ada seorang jamaah yang menjadi kemudian apa yang menjadi semangat bagi kami untuk membuat program itu. Dulu ketika awal membawa jamaah, tidak kita buat program itu. Adalah seorang bapak-bapak. Ibu-ibu nggak pernah kita lihat karena sopnya berbeda dengan jamaah laki-laki. Maka sebagian besar jamaah yang kita bawa sudah memegang mushaf Al-Quran. Tapi ada satu bapak ini yang bersandar di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi, yang mulutnya qomat kamit, tapi tak pernah memegang mushaf Al-Quran. Saya ayanda husnuzon, jangan-jangan dia sama seperti imam kita, hafizul Quran, hafiz Quran. Saya datang, Pak. Ayanda mohon maaf, 3 hari kita sudah di Madinah. Saya tak pernah lihat ayah memegang mushaf Quran. Mohon maaf, ayah hafiz Quran ya? Saya tanya. Dari tegak kepala dia, mulai tunduk kepalanya. Sebenarnya Ustaz, sebenar apa ayanda? Sebenarnya Ustaz, sebenarnya apa ayanda? Sebenarnya saya tak pandai ngaji Ustaz. Astagfirullah. Ini umrah yang keberapa? Saya bilang, ini umrah saya yang ketiga Ustaz. Umrah udah 3 kali, tapi tak pandai baca Quran. Ya Rabb. Saya bilang kepada beliau, ayah, kenapa ya tak pandai baca Quran? Dasar saya juga Ustaz, dulu degil. Udah disiapkan guru ngaji sama omak sama ayah, tapi awak suka mempermainkan guru. Disuruh pergi ke surau mengaji, kerja saya bukan mengaji, menyambung sarung kawan. Iya kan? Dulu di Buhulnya sarung kawan tuh. Atau paling degil saya itu, rumah surau dulu di kampung bukan surau letak di tanah, bukan beton, tapi terbuat dari lantai bambu.
yang lantainya tak rapi, ada celah. Tugas saya mengambil lidi, menusuk perempuan dari bawah. Itulah kerja saya dari dulu, kata dia. Oh, begitu. Dah tua-tua begini nak belajar lagi, malu, Ustaz. Saya udah haji, nanti tahu sama kawan tak nak pandai ngaji di mana muka saya nak taruh. Saya bilang sama beliau, ayah tak ada malu. Ayah nak malu sama Allah saat jumpa dengan Allah, atau malu sekarang? Kalau malu depan manusia bisa ditahan, tapi kalau malu nanti berhadapan dengan Allah ketika ayah tak bisa baca Quran, apa yang akan bertanggungjawabkan di depan Allah? Harta banyak, semuanya ada, kebun luas, tapi ayah tak pandai mengaji. Tak bilang, hari ini di tanah suci, berdoalah nanti kita di Raudhah, minta kepada Allah agar Allah buka hati ayanda untuk bisa baca Quran. Nanti siapa nak guru? Tak ada guru, saya datang ke rumah. Saya nak datang nanti ke rumah ayah. Yang penting ayah mau. Alhamdulillah, biiznillah, bihidayatillah. Bukan karena saya. Kalau kemudian 6 bulan saya ajar datang ke rumah, Allahu Akbar, 6 bulan dia bisa baca Quran. Umrah berikutnya sudah bisa khatam Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Jadi tidak ada istilah kita tak pandai baca Quran. Apalagi di sini, Masya Allah, kita menyiapkan imam yang luar biasa, hafizul Quran, suaranya bagus, qari'nya juga bagus, semuanya bagus, bupati juga bagus, semuanya bagus, ulama-ulamanya Masya Allah. Ini negeri yang akan diberikan cahaya oleh Allah dengan nur Al-Quran. Maka tugas kita adalah kembali kepada ayat yang dibaca. Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Tugas kita nak baca. Mari kita persembahkan waktu terbaik untuk mulai mau membaca Quran. Maka salah satu di antara kejayaan sebuah negeri dan pertolongan Allah yang diundang datang adalah ketika kita suka dan biasa nak baca Quran. Dulu Pak, di kampung-kampung kita, lampu tak seperti ini, roh. Iya Pak, saya boleh berdiri ayah izin? Tak seperti ini. Lampunya lampu apa ya? Lampu togo. Kalau lampu semprong itu masih canggih ya. Kalau lampu serongkeng masih canggih ya. Ini lampu palito, minyaknya minyak tanah. Kalau kita mengaji di waktu maghrib agak setengah jam, coba dikau hidung nih. Apa bentuk hidungnya? Oh, hitam kena asap arang. Tetapi lampunya tak penuh cahaya, remang-remang lampunya. Tapi karena hati yang di rumah itu bercahaya, lampu tak terang pun menjadi terang, tak menjadi penghalang dia nak baca Quran. Hitam-hitam penlubang hidungnya, tapi dia tak malas untuk baca Quran. Sekarang lampu di negeri kita ini dah terang benderang, lampunya Philips, lampunya neon, lama-lama lampunya seram. Ada lampu namanya mereknya seram. Saking seramnya karena tak pernah ngaji, maka walaupun penuh cahaya pada rumahnya, tapi gelap hati pada penghuni rumahnya karena rumahnya tak pernah didengarkan Al-Quran dibaca. Dulu di kampung kita nih, di Igal sana, di Mandah sana, mana lagi? Saya tak hafal betul ya. Saya baru sampai ke Igal ceramah, dekat ke Mandah sedikit, ya nak? Sampai ke Panipahan sudah. Panipahan mana? Bukan sini. Rohil ya. Panipahan Rohil. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu maghrib orang mengaji bersaus-saus, orang mengaji rumah ke rumah. Betul? Saling berlomba. Malam Jumat Yasin dibaca, Al-Kahfi kemudian mensinari isi rumah. Orang penuh mengaji. Begitu sangat indah mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Mereka tahu bahwa cahaya Quran yang dibacakan masuk ke dalam hati, didengarkan dengan suara yang indah, akan menjadi asbab pahala yang besar. Kalaupun manusia tak mendengar, ada makhluk lain yang akan menyimak bacaannya. Disitulah Allah mengingatkan kita, jangankan membacanya, mendengarnya saja sudah mendapatkan kehormatan. Bagaimana mungkin didengar kalau yang bacanya tak ada? So, siapa nak didengar?
Ngaji tak ada. Baru disebut didengar kalau ada orang baca. Allah kata, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ayat lain, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalaulah Quran dibacakan, kita mesti nak dengar, kita mesti nak diam, kita nak mesti dengar dengan baik, karena ujung kehormatan dan kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, yakni la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah nikmatnya Quran. Maka Quran itu adalah zikir abar, zikir yang terbesar yang mesti selalu diperdengarkan di mana-mana. Maka insya Allah kita doakan Pak Bupati, semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan Islamic Center. Amin. Iya Pak Bupati. Kalau Pak Bupati yang semangat, dana itu insya Allah ada, walaupun hari ini terbatas, tapi kalau melibatkan Allah dengan semua kekuasaan yang tidak terbatas, bagi Allah kecil untuk itu terwujud dengan mudah. Yang penting bupatinya jago dulu. Iya, saya udah lama dengan Pak Bupati ini orang baik. Saya bukan nak muji-muji Pak Bupati lalu besok diundang lagi, tak, bukan lillahi ta'ala. Saya waktu itu umrah dengan Ibu Wakil Bupati, Kakanda kami Ibu Haja Yulianti ini. Ketika saya umrah sejak pilkada ini, selalu dia bilang ke saya, Ustadz tolong doakan saya dengan Ayanda Haji Herman. Di depan multazam saya suruh doa. Saya tak pernah cakap sama beliau, baru sekarang saya cakap, karena baru sekarang jumpa. Maka di antara semangat saya datang ke Inhil ini adalah sebetulnya berjumpa dengan ayah bunda, yang kedua berjumpa dengan beliau. Kemarin safari wali kota Kesra mengatakan, Ustadz, rencana kita mengundang Ustadz di Jakarta, tapi tak jadi. Mohon Ustadz bisa? Saya bilang, saya tak bisa. Saya mesti ke Inhil. Oh janganlah ke Inhil Ustadz, banjir. Jauh ke sana. Sini aja lah. Kami yang siapkan. Oh tak bisa. Saya mesti ke Inhil. Saya tak bilang alasannya saya nak jumpa beliau, juga tidak. Tapi sudah di hati saya nak jumpa. Kata orang dia baik itu, seperti apa baiknya? Ada program-program yang akan membangun negeri ini yang terbaik. Kita doakan, kita sokong, kita dukung, dan kita doakan bersama. Semoga negeri ini di atas dan di tangan kekuasaan penguasa yang terbaik dibawa kepada arah yang terbaik dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Setuju nggak Suai? Suai. Ini tidak zaman politik kampanye lagi, Bapak Ibu. Udah selesai, iya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah bilang saya nak mendoakan beliau, tapi setiap saya kali umrah buat jamaah, saya selipkan doa. Dan saya video call dengan Bu Hajah Nurliyah, karena beliau sudah 5 kali umrah dengan saya. Bu Yulantini baru sekali umrah dengan saya. Saya video call di depan multazam. Tolong sampaikan doa yang khusus di depan Allah, agar besok jadi pemenang, dan ketika jadi pemenang, jangan lupa bahwa itu janji yang diikrarkan bukan di depan masyarakat, tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dihisab. Dan kalau selamat, kedudukan kehormatan surga menanti para pemimpin yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita ajak anak-anak generasi kita kembali ke surau, kembali ke masjid, kembali ke musalla, guru-guru ngaji, ikhlaskan kembali. Tetapi kalau ikhlas diperhatikan lagi oleh negeri, itu lebih luar biasa. Ya kan? Ada program tak memuliakan guru ngaji ya anda? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, luar biasa. Di sini imamnya diperhatikan, luar biasa. Saya keliling di Pekanbaru Bapak Ibu, karena sejak 2015 saya jadi imam Masjid Ar-Rahman. 2023 Januari saya datang ke Sekda waktu itu. Ayanda Sekda, mohon maaf, izin. Mulai Februari tolong saya tidak lagi digaji. Bapak itu, Ustaz tak butuh gaji. Oh, jangankan sekian Pak, sekian lagi, saya tampung tangan saya. Cuman persoalannya Ayanda, besok Februari saya 2 kali berangkat umroh. 12 hari kali 2 berapa? 24 hari. Tugas saya tinggal 6 hari lagi. Saya besok jadi imam di sini, saya bilang, bercakap hati jemaah saya.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa cakap hati jemaah saya? Imam ni dah 3 minggu tak masuk-masuk. Dia makan juga gaji dia ni. Tu tak sanggup saya bilang. Tak telap saya bilang. Oh jadi gitu. Jadi tolong bantu tetap Ar-Rahman. Iya. Maka dinobatkan nama tetap Imam Masjid Ar-Rahman, tapi statusnya pengabdian. Saya sampaikan di mana-mana. Kenapa? Supaya tak jadi fitnah. Kata dia Imam Ar-Rahman, saya ada 2 kali sana tapi tak nampak. Kapan saya ada longgar waktu saya ke sana, karena bolak-balik, kadang keluar kota, kadang kemudian membuat jamaah. Untuk itu yang kena imam ini berat. Dan salah satu orang yang cepat masuk neraka adalah ahlil qura, orang yang pintar baca Quran, bagus bacaannya, tapi mereka ngaji. Ketika diminta pahala kepada Allah, hei Allah, mana pahalaku ya Allah? Pahala Quran yang ku baca ya Allah. Kamu ngaji dulu karena aku atau karena ingin tenar di dunia? Karena engkau ya Allah, ang penduto kata lu. Pembohong kau, kazabta, engkau berdusta, engkau ngaji suara merdu jadi imam semuanya itu bukan karena aku, tapi karena ingin dinilai oleh bupati, ingin dinilai oleh jamaah, supaya engkau disanjung-sanjung jadi orang hebat. Engkau sudah dapatkan itu semua, tak ada bagianmu sekarang. Masuk neraka kawan, tumpang. Oh berat lah. Tak telap saya dong. Dosa udah banyak juga. Ya baik, oh. Nah ini, makanya saya ingatkan kawan-kawan saya, ustaz di sana, imam di sana, kalau kalian ditunjuk imam oleh pemerintah, mestilah kemudian dijaga amanah itu dengan baik. Karena gajinya sudah besar dan sudah diberikan waktu, izin ada waktunya. Ada, supaya tidak menjadi fitnah bagi jamaah. Karena imam itu paling berat, jangan sampai dibenci oleh jamaahnya. Kalau imam dibenci jamaahnya, solat imam tak sampai kecuali ila sibran, sampai sejengkal di atas kepala, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berat. Makanya hargai imamnya supaya dibesarkan gaji dia, supaya tetap dia di sini. Kan ya? Saya ini bukan dia tidak ada bisik-bisik sama saya tadi, tak ada. Tak ada, ini hati saya aja. Karena saya Pak Ayanda Pak Bupati keliling Pekanbaru, dapat sebuah masjid di pinggir. Saya sholat, sengaja saya jadi makmum saja. Ya, sengaja saya jadi makmum. Karena saya tak boleh jadi imam kalau tak disuruh. Imam di sini penguasanya. Tak boleh saya nak nyelonong. Saya jangan, tak boleh. Dia harus diizin dulu baru boleh. Maka imamlah dia. Tak selesai baca Al-Kafirun dia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum kapan sudahnya ini? Muter-muter baru disambung lakum dinukum waliyadin. Selesai solat saya tanya, Pak Imam mohon maaf, tadi kok muter-muter 7 keliling ayatnya? Dia tertegun begini, dia cakap, mohon maaf Ustaz, tadi pas saya baca Al-Kafirun melintas pikiran di hati, di pikiran saya. Apa yang terlintas? SPP anakku belum kebayar ya Allah. Iya, SPP anaknya belum kebayar, imam masjid. Anak Ustaz berapa? 4 Ustaz. Ustaz tugas sini udah berapa lama? Udah 15 tahun Ustaz. Berapa gaji Ustaz sebulan? 1.500.000. Astagfirullah. Berdosa tuh orang-orang kaya yang ada di samping rumahnya masjid itu. Mereka kebunnya luas, hartanya banyak, imamnya dibiarkan dia salah ayat karena anaknya belum terbayar SPP-nya. 4 anak 1.500.000. Mana cukup? Ini membawa selamat di dunia akhirat, menyelamatkan sampan besar ini menuju surga. Tapi jamaahnya tak pernah memperhatikan. Tapi beda di Inhil hebat, imamnya diperhatikan, apalagi bupatinya hebat. Masya Allah, bupati yang begini akan didoakan oleh para imam cepat masuk surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka emak-emak saya, abang-abang saya, adik-adik saya, jangan malas baca Quran. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan ini bulannya, bulan diturunkan Quran, maka khatamkan Quran minimal sekali. Tahun dulu sekali, tahun sebelumnya
Sekali juga tahun sebelumnya. Sekali juga tahun sekarang. Kalau nak ngasih duit 1.000 terus atau nak naik 50.000, pasti tak pernah mau nak angka 1.000. Tapi kalau nak khotam cukuplah sekali saja. Itulah kelemahan kita. Maka tingkatkan. Bapak Ibu, jangan ada alasan usia, jangan ada alasan kesibukan, karena sesungguhnya belajar Quran itu kewajiban, membaca dengan fasih itu kewajiban. Maka jadikan Quran yang dibaca itu menjadi syafaat yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Maka Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Saya 10 tahun tinggal di Pelalawan, ayah. Jadi imam masjid perusahaan besar di sana. Ya, RAPP. Kemudian saya buka usaha, saya izin kepada pengurus masjid dan kepada manajemen untuk fokus di luar. Ya, hari ini ada usaha saya di Pekanbaru, namanya Miso Pak Imam, dan baru launching namanya Rumah Makan Putra Kampar di Jalan Paus. Saya bukan promosi, cuma ngasih tahu saja. Mana tahu ada yang kepekan. Dan saya ngasih tahu Bapak Ibu. Ya, ada udang gala, ada asam pedas bau, macam-macam. Ya, itu rumah makan kita. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah, ketika saya pindah ke Pekanbaru, saya buka program tahsin Quran untuk kemudian kaum muslimin yang mau belajar, membuka diri untuk bisa belajar. Tapi sayang, 1000 kali sayang ayanda, murid-murid saya yang paling banyak bukan bapak-bapak, tapi saya tak laku sama bapak-bapak, lakunya sama ibu-ibu. Ibu-ibu lah murid saya, dan ibu-ibunya bukan ibu-ibu tua Pak, ibu-ibu muda. Weh, molek-molek Pak, glowing, namanya ibu sosial. Kok tahu? Ibu sosialita katanya. Kalau pergi ngaji tahsinnya mobil Fortuner depan, Pajero depan, mobil CRV di depan. Iyalah, saya buka, Bu, ngajinya baik-baik ya, baca hurufnya benar-benar. Cuman kadang-kadang karena musyafahah itu lihat bibir murid, aku nemponing kepala mau dibuat deh. Iyo ayanda, ibu coba huruf fa itu kan huruf bibir, saya bilang. Coba ibu baca huruf fa. Nggak boleh ngomongnya pa. Ngomong nanti papa di rumah jangan papa ya, tapi ngomongnya fa. Oh gitu ya Ustaz. Ngomongnya mama huruf bir ya, mama. Jangan mama, salah. Coba ibu ngomong mama. Lama-lama ini setan juga yang muncul nih, saya bilang. Nggak sanggup saya. Lalu apalagi ibu-ibu tuh bilang, Ustaz, nggak cukup waktu, cuma sekali seminggu. Boleh nggak privat Ustaz? Boleh. Yang mau belajar siapa? Saya Ustaz. Oh, boleh. Di rumah? Iya, saya datang ke rumah. Ada nggak suami ibu yang nemanin ibu nanti belajar ketika saya ngajar? Itulah ujiannya Ustaz. Suami saya lebih sering dinas keluar kota. Cuman saya sendiri yang di rumah. Ayo nggak sanggup saya bilang. Nggak telap saya rasa bilang. Berat ini. Ya Pak. Adalah satu keluarga akhirnya saya ajar. Karena dia bersepakat ibu nih. Saya nak belajar satu keluarga Ustaz. Saya, anak saya yang mahasiswa yang kemudian di UIN 1. Anak saya SMA perempuan 1. Suami saya 1. Anak saya SD 1. 5. Oke. Saya datang malam pertama. Minggu kedua diteleponnya saya. Ustaz malam ini datang jadwal Ustaz ngajarkan. Insya Allah Bu. Tapi suami ibu di rumah. Bapak dinas ke Jakarta Ustaz. Anak ibu yang mahasiswa yang laki-laki di UIN di rumah, dia ditugas kelompok Ustaz. Anak perempuan lagi halangan Ustaz. Tapi yang mau ngaji siapa? Saya sendiri Ustaz. Nggak tibo saya loh. Nggak telap dah ya dah. Ujiannya berat. Awak kata orang kampung selero condong mato ka nananca. Sondong selero karena loma. Saya ini manusia biasa. Ibu ini cantik, orang kaya. Tak sanggup saya tinggalkan. Lalu ada satu kelompok ibu-ibu usia 60 tahun ke atas minta saya ngajar, tapi ditantangnya, Ustaz boleh ngajar kami? Boleh. Kami mau belajar seni irama Quran Ustaz. Astagfirullah, ada mati saya. Nenek mau belajar seni baca Quran, mau ikut musabakoh apa? Dalam hati saya nih. Tapi saya datang juga. Oh, sudah siap sound sistemnya. Ada 20 ibu-ibu halaqah buat majelis. Siap papan tulisnya, mau belajar. Ibu-ibu mau belajar seni baca Quran? Iya Ustaz. Iya. Coba dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa kata nenek di samping saya nih? Kalau begini model ngajinya mati kami nih Ustaz. Tadi kata nenek nak belajar irama Quran. Saya nak baca begini kata ibu, nenek mati pula. Ini 7 lagunya saya bilang. Lama kerja dia deh. Oh tak, itu nak kami maksud Ustaz. Jadi, saya rubah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang begitu yang kami maksud Ustaz, bukan yang tadi tu kata dia. Oh dari tadi lah ibu bercakap lagi. Dia bilang, ini saya udah parah, udah baru sekarang ibu ngomong. Tapi sambil bercanda. Iya, maksud kami nak belajar tartil, memperbaiki bacaan Quran. Iya, saya bilang, tapi ibu, di awal saya nak cakap sama ibu-ibu semua, mesti ibu sabar ya, sabar betul. Usia segini mesti sabar. Jangan Ustaz tanya sabar kami. Kami khawatir bukan kami yang tak sabar, Ustaz yang tak sabar ngajar kami, kata dia. Iyalah pula. 3 bulan saya ajar Pak. Ibu, nenek coba baca huruf sya. Dibacanya pula ta. Sya nek, ta. Sya, ta. Lama-lama coba buka ni nenek gigi, apa mulut nenek. Gigi tak cukup lagi. Ya. Tapi semangatnya luar biasa. Ini sacung jempol. Dan murid saya yang paling tua, waktu itu usianya 82 tahun. Masya Allah. Tapi saya katakan, ibu-ibu jangan pernah menyerah. Sebab Nabi mengatakan, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'tahu fahuwa alaihi syakun falahu ajran. Orang yang mahir baca Quran, maka derajatnya sama seperti malaikat. Dan orang yang gagap membaca Quran, tapi tetap mau belajar baca Quran, walaupun tak tepat makhrajnya, belum tepat lagi panjang pendek dan hukum tajwidnya, tapi dia tetap mau belajar mencari guru, maka mereka tetap dapatkan 2 kebaikan pahala dari Allah. Yang tak boleh itu yang tak mau sadar belajar, baca tak topat, tapi tak mau belajar, itu yang kena hisab nanti depan Allah. Tapi mau belajar walaupun salah, Allah berikan 2 kehormatan. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai jam berapa ya? Jam 10 dah. Kewajiban yang pertama, baca. Bapak Ibu, insyaallah malam ini, Ramadan ini, malam 17, terus mendekat malam 20 nanti, malam ganjil di 20 terakhir. Tolong selipkan doa. Saya mohon nih kepada jamaah saya semuanya, masyarakat Enhil, tolong selipkan doa agar Allah berikan kekuatan kepada ayanda kita dan Ibu Wakil Bupati untuk mewujudkan Islamic Center itu segera berdiri dengan izin Allah. Amin. Kita tak bisa bantu nak banyak, doa itu luar biasa. Kalau semua masyarakat mendoakan, Allah berikan kekuatan kepada beliau untuk mengambil kebijakan, Allah yang memudahkan semuanya. Kalaulah tegak, sebab saya dengar ada 10, dah berapa kali periode itu dah. Tak togak-togak juga dong. Ya kan? Sekali ini tak perlu pakai 1 periode sudah tegak. Kalau 1 periode sudah tegak, tambah lagi 2 periode. Tambah 2 boleh ya? 2 boleh. InsyaAllah. Boleh kan? Kita doakan yang baik. Karena pemimpin itu penting, apalagi pemimpin yang cinta kepada Allah dan cinta kepada rumah Allah. Yang kedua, tanggungjawab kita kepada Quran itu ayah bunda adalah membaca dan memahami atau tadabbur. Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Quran itu tak cukup dibaca. Maka di sini banyak para alim, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para LC-LCMA kita yang paham tentang ilmu Quran, yang paham tentang ilmu tafsirul Quran, yang membentangkan ilmu di majlis-majlis ilmu untuk mengajak umat ini paham tentang apa tujuan kenapa Quran itu menjadi mukjizat terbesarnya Nabi, agar membawa keselamatan bagi seluruh umat di dunia dan membawa kejayaan, kebahagiaan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Maka apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaik liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab.
kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mesti engkau tadabbur, engkau pelajari agar mampu dia menjadi peringatan. Maka jangan jadikan Quran itu dibaca tapi tak paham yang dibaca, akhirnya tak ngerti rambu-rambu. Balik besok ada yang pergi ke Sumatera Barat bawa anak-anak dan keluarga libur lebaran. Ada yang ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat jalannya menikung, banyak jurang, ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya ditulis, awas 100 meter ke depan, jalannya menikung tajam, kurangi kecepatan Anda. Dia baca, tapi tak paham. Disuruh kurangi, malah digasnya mobilnya. Kemana Tiboyo? Masuk jurang kawan. Bapak kok kencang-kencang? Itu kan sudah ada. Bapak baca enggak? Saya baca, tapi saya tak paham. Allahu Rabbi. Ini yang terjadi pada kita hari ini terkadang Bapak Ibu. Quran dibaca, Quran dimusabaqahkan, iya, motivasi bagi anak-anak muda kita dan generasi Quran kita. Tetapi tak cukup itu. Mesti ditalaki untuk dipahami ayat-ayatnya. Kalau sudah dipahami, akan menjadi poin yang ketiga pada amalan ini, satu kesatuan, 3 serangkai yang menguatkan inti Quran itu menjadi mukjizat terbesar bagi umat dan masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata para ulama? Apa yang dimaksudkan dengan tadabbur ayat? Kalau ada ayat berbicara tentang sebuah perintah kepadamu, katakan kepada dirimu, kata para ulama, seakan-akan Allah berbicara langsung kepadamu. Kau sholat ya? Ketika ada ayat berbicara tentang kewajiban untuk melaksanakan perintah, kau bayar zakat ya? Kau puasa ya? Kau naik haji ya? Maka katakan kepada dirimu, seakan-akan Allah langsung yang berbicara denganmu. Yang kedua, kata para ulama, kalau ada ayat yang berbicara tentang larangan, kamu jangan minum khamar ya, kamu jangan berjudi ya, kamu jangan korupsi ya, boleh ya, kamu jangan korupsi ya. Kalau itu kata ayat, seakan-akan Allah berbicara langsung denganmu untuk melarangmu. Apakah itu Allah mengikatmu dalam aturan yang mengekangmu? Tidak. Justru Allah ingin menyelamatkan dirimu, karena apabila engkau dekat dengan taat kepada perintah, maka engkau akan mulia dan tersanjung tinggi. Apabila engkau jatuh kepada larangan, engkau akan hina dan akan menjadi tidak berharga di hadapan Allah. Maka syariat yang di dalamnya Quran sebagai sumber ilmu dan sumber hukum dan diterjemahkan oleh Nabi dalam perbuatan kesehariannya adalah jalan untuk menyelamatkan umat ini untuk selamat di dunia dan selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Apa begitu ayat? Iya. Tetapi kalau umat ini tak lagi mau ikut kepada Quran, mereka tidak menjadikan Quran dusturuna wa imamuna, tidak dijadikan Al-Quran sebagai penuntun dan penjadi imam bagi hidup kita, maka tunggulah kehancuran itu akan terjadi di mana-mana. Makanya salah satu yang kita baca bukan hanya ayat yang tersurat, tetapi ayat yang tersirat. Berapa bulan yang lalu Allah bentangkan keajaiban ayat itu di depan mata kita. Mohon maaf, ketika sebuah negeri itu yang sombong dan angkuh, mereka mengatakan negeri ini negeri yang sudah super hebat, tak perlu lagi ada campur tangan Tuhan untuk mengatur negeri ini, karena teknologinya sudah canggih, kami bisa berbuat sesuka hati kami. Maka Tuhan malam itu datang dalam bentuk api yang membara. Habis nggak mereka? Habis nggak? Habis? Apakah teknologi yang canggih itu bisa mendeteksinya? Bisa menghalau api yang berkobar itu? Tidak. Rumah yang harganya 500 miliar. Ada rumah sedaga itu saya di sini di Inhil. Kalau ada saya undur pulang saya malam ini, saya nak tengok rumah itu seperti apa bentuknya. Ya kan? 500 miliar harga rumah semalam jadi debu, Bapak Ibu. Coba lihat, ada keajaiban di sana. Apa yang Allah kekalkan tidak terbakar? Apa? Satu, rumah seorang mu'allaf.
Yang kedua adalah masjid. Apakah ini bukan ayat-ayat Allah? Masyarakat NHL, perhatikan ini ayat-ayat Allah yang Allah ceritakan di depan matamu. Media sudah membukanya untuk engkau belajar. Kalau engkau ingin selamat, baca ayat itu, amalkan. Kalau rumahmu ingin selamat, dan kalau hidupmu ingin selamat, keluargamu ingin selamat, datangi masjid ini. Iko rumah kadang Tuhan, iko masjid itu rumah, ndak jutibunya kemari doh. Iya Pak, bahasa orang Minang balanci-lancian rumah aja Mas Haji, ndak tibunya doh. Bahasa orang Melayu, apa? Badu-adu iko, badu-adu, itu kata orang istilahnya. Tapi tak datang juga dari sini. Tapi untuk mengajar dunia di seberang sana, dia rela untuk mengayuh sampan speedboatnya untuk meraihnya. Untung di depan mata yang Allah sediakan hidangan kelezatan, mereka sibuk meninggalkannya karena mereka tak mampu membaca ayat-ayat Allah. Pulang kita ke Sumatera Barat untuk bertamasya dengan anak-anak. Ketika kemarin lahar dingin itu menghantam negeri yang disebut dengan Lembah Anai dan sekitarnya. Bapak Ibu, di Lembah Anai itu ada sebuah masjid, ada kafe, ada yang hilang mana? Kafenya hilang. Yang kekal apa? Masjid. Tepat di sebuah negeri di atap Pandang Panjang dekat Candung terus ke atas. Saya lewat mengantar anak ke pondok. Betul depan mata saya tengok ada masjid, pas di pintu lahar itu meluap. Batu-batu sebesar mobil itu berhenti di depan masjid. Allah menggerakkan batu, batu jalan yo, jalan. Nih, tepat depan masjid. Batu rempakam yo, rempakam. Batu tuh ngerempakam depan masjid. Mendadak dia. Ini rumahku kata Allah. Kau jangan giling dia. Kau berhenti. Paslah, ini masjid, ini batu besar itu ayanda depan mata. Ini batu besar. Siapa yang menghalangi batu itu nggak jadi jalan? Rumah di bawahnya digilingnya, tapi masjid ini kekal berdiri dengan izin Allah. Ini pesan ayat-ayat Allah untuk ditadabbur, dipelajari agar umat ini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita baru sadarnya terlambat. Ketika kekuasaan itu tak ada lagi, ketika fisik ini sudah melemah, ketika ruh sudah tak lagi bersatu dengan nyawa, di situ dia bersadar untuk kembali kepada Allah. Terlambat sudah kau datang padaku. Hatta idza ja'uha, hatta idza ja'a ahadahumul maut wa qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Ketika mati datang menjemputnya, baru dia sadar untuk kembali kepada Quran, untuk beramal, tapi tidak. Maka yang terakhir, tugas terberat kita adalah mengamalkan Al-Quran. Ayo bunda, tadi ayanda sudah sampaikan, Al-Quran menjadi pemimpin untuk membawa keselamatan dalam hidup bernegara, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, dimanapun kita tegak dan berdiri, dimanapun kita duduk dan berbaring. Kalau kita sudah ikut kepada Quran, maka apa yang dikatakan Nabi menjamin kehidupan kita. Taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, hiya kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tidak meninggalkan harta yang banyak, aku tidak meninggalkan pangkat yang tinggi, aku tidak meninggalkan kebun yang luas, aku tak meninggalkan tambang yang banyak. Cuma aku tinggalkan kepada kalian dua ini. Kalau kalian ikuti dia, kalian akan selamat selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian akan dijamin di dunia dan di akhirat. Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi, ini adalah anugerah terbesar bagi kita oleh Allah kepada umat ini, dan ini adalah kejayaan yang menanti kita. Maka oleh karena itu ayah bunda, terakhir saya ingin sampaikan satu ayat, dua ayat lagi. Rasul pernah curhat kepada Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasul curhat. Wa qala ar-rasul
Ya Rab, inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku, kaumku menjadikan Quran itu mahjura, terhalang dari mereka. Apa kata para ulama? Mereka tak mau mempelajarinya, tak mau membacanya, tak mau mengimaninya, tak mau mengikutinya, tak menjadikan Quran sebagai imam dalam kehidupan mereka. Maka mereka mahjura, terhalang dari pertolongan Allah kepada Al-Quran yang akan memberikan syafaat. Bukankah Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika? Al-Quran itu akan membelamu atau akan menghinakanmu nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita yang berat di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, selamatkan anak-anak kita, anak-anak cucu kita dari semua pengaruh-pengaruh yang akan menghancurkan mereka, Gen Z dan kemudian handphone dan semuanya. Maka satu ayat yang saya baca terakhir dalam Fussilat, Allah sebutkan ayat 26. Apa kata Allah? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum tawlibun. Ketika Nabi Muhammad membacakan Quran di tengah orang-orang kafir Quraisy dulu, lalu pembesar-pembesar mereka mengatakan, kalian masyarakatku, jangan pernah kalian dengarkan Quran itu dari lisan Muhammad, kalian akan terpengaruh itu sihirnya Muhammad. Jangan. Jadi apa caranya? Buat alihkan perhatian kaum umatmu dari mendengarkan Al-Quran, dan buat gaduh, buat siulan, buat musik, buat nyanyian, buat semuanya. Jangan dengarkan Quran. Kalau kalian dengarkan dan kalian terpengaruh, kita tak akan pernah jadi pemenangnya. Maka kalau mereka sudah mulai meninggalkan Quran, mereka tak lagi mau baca Quran, mereka lagi tak mau buat majelis Quran, tak lagi mau tadabbur Quran, tak mau lagi amalkan Quran, merdeka, kitalah pemenangnya, kitalah pemimpinnya, kita yang akan menguasai mereka. Mereka seperti kerbau di cucuk hidungnya, akan kita tarik kemanapun mereka mau, karena kita yang menguasai mereka. Hari ini mereka tak melarang kita ngaji, tapi meracuni anak-anak kita dengan game online dan semua permainan yang ada. Belum lagi biliar di mana-mana, semua permainan yang kemudian melalaikan mereka. Akhirnya payah mereka diajak mengaji, payah mereka diajak ke surau, mereka tak mau lagi dekat dengan Quran. Maka mereka ambil satu-satu anak negeri ini untuk mereka pengaruhi agar negeri ini tak lagi ada Melayu yang Islam itu. Karena numbi Melayu, numbi Islam, kalau itu mereka kuasai, tinggal Melayu dia. Tahu Melayu? Tak tolok-togak lagi dah. Layu saudara. Jangan. Melayu itu Islam. Islam itu Melayu. Jangan jadi simbol, slogan-slogan di mana-mana. Kalau umat negeri Melayu ini tak mau kembali Quran, itu hanya slogan yang tidak akan pernah tegak berdiri untuk menyelamatkan negeri ini dari segala fitnah yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.